Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung? Terima kasih untuk semua doa dan masukan, input, kritik, saran, monggo aja ya. Kirimkan kepada kita semuanya dan terima kasih untuk segala masukannya. Nah, untuk yang udah memberikan saran dan masukan, terima kasih. Kita akan terus mencoba untuk perbaiki segala kekurangan. Nah, setiap tamu kita pasti ada hal inspirasi yang akan kita gali. Siapa tamu kita sekarang ini? Langsung kita lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Banyak orang yang tertarik untuk merintis bisnis walau hanya dengan modal dan skill seadanya. Sayangnya, bisnis tidak bisa dijalankan hanya dengan modal nekat dan finansial seadanya saja, tapi juga butuh strategi yang tepat. Nah, nama Dodi Zulkifli tentu sudah tidak asing bagi warga Semarang, terutama di kalangan para entrepreneur. Dodi dikenal sebagai salah satu entrepreneur muda yang sukses membangun bisnis percetakan dan konsultan brand. Menjalankan bisnis memberikan Dodi banyak pengalaman, termasuk dalam hal melayani konsumen. Banyak orang pengen cetak warna, tapi solusi yang ada pada saat itu adalah harus cetak banyak. Saya bisa nyetak 1 lembar. Bahkan bisa dibilang bertemu konsumen menjadi faktor Dodi memperbaiki kesalahannya dalam berbisnis. Nah, buat kamu yang mau membuka bisnis, wajib banget nonton ini. Banyak hal yang ternyata baru kamu pikirkan pastinya. Yuk cari tahu di Untung Mau Tahu. Alhamdulillah kita sudah bersama Mas Dodi Zulkifli. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Waduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertumbuhan para pengusaha-pengusaha muda nih kayaknya makin bertumbuh ya. Kalau menurut pandangan Mas Dodi gimana tuh? Iya. Kalau sekarang ini kan kayaknya apalagi menjelang pandemi nih. Orang tuh kayaknya makin aktif untuk membuka usahanya sendiri gitu kan. Iya. Pede dan juga yakin kayaknya gue usaha sendiri nih gitu. Ternyata setiap momen dan era itu punya treatment dan pendekatan yang berbeda. Kita nggak bisa template, nggak bisa kemudian copy paste gitu ya. Harus dibutuhkan sesuatu yang kita pelajari dulu gitu ya bagaimana polanya. Nah, sebelum sampai ke sana Mas Dodi. Mas Dodi dulu pernah bisnis juga pasti di awal. Awal pertama kali bisnis ya, tahun 2001. Apa itu? Tahun 2001 awal pertama kali bisnis itu percetakan. 2001 lulus SMA. Saya buka percetakan. Kenapa percetakan pilihnya? Kenapa percetakan? Berarti saya tarik mundur ke belakang. Oke, saya tarik mundur ke belakang. Jadi waktu SMA, saya hijrah waktu SMA. Jarang-jarang tuh orang hijrah SMA. Itu bukan hijrah, emang udah anak ngaji udah SMA, Pak. Oh enggak. Sebelumnya saya enggak gitu-gitu banget lah. Gitu-gitu banget tuh gimana? Ya pokoknya gitulah ya. Iya. Ya, terus kemudian saya ngerasa kayaknya saya perlu ngasih masukan atau kasih nasihat buat anak muda. Kayak Ustadz aja lah ya pokoknya. Iya. Waktu itu kan belum ada sosial media. Waktu saya SMA tahun 2000 lah saya SMA. Facebook ada ya? Belum ya? Nggak ada. Belum ada. Oh, internet aja masih mahal waktu itu. Oh iya benar. Nah, tahun 99 saya bikinnya berupa buletin Jumat. Saya menulis pemikiran-pemikiran saya tentang Islam harusnya itu begini, remaja itu harusnya begini, itu dalam bentuk buletin Jumat. Saya fotokopi. Iya. Fotokopinya punya papa saya sendiri, orang-orang tua fotokopi, tapi saya bayar. Jadi uang jajan saya. Percetakan. Di percetakan di fotokopian itu. Makin lama makin banyak suka sama buletin saya. Jumlahnya makin banyak. Uang jajan saya habis. Untuk nyetak? Untuk fotokopi. Nah, itu orang ngambil gratis? Gratis, kita bagikan. Saya bagiin gratis. Sebentar Mas, di momen itu berarti sebenarnya secara ekonomi duit malah keluar? Malah keluar, nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi ada apa yang didapat ya? Kenikmatan sendiri ya? Kepuasan sendiri. Saya bisa berbagi, banyak orang yang suka sama tulisan saya, banyak orang yang tercerahkan. Waktu itu kan zaman SMS, Mas terima kasih tulisan ini bagus, bla bla bla. Itu bikin saya happy gitu. Waktu SMA. Nah, sampai satu titik tertentu itu setiap Jumat yang tadinya cuma 50 lembar, 100 lembar, tetap mencapai 500 lembar. Dan itu udah habis tuh uang saku. Untuk nyetak satu Jumat itu uang saku saya seminggu udah habis. Satu titik di mana waktu itu saya ngumpulin remaja-remaja masjid dekat rumah. Remaja masjid saya berikhtiar untuk saya aktifkan kembali. Nah, kemudian ada salah satu remaja masjid yang kerja di percetakan. Ngomong sama saya, panggil saya, Mas, kamu cetak gini fotokopi apa nggak mahal kalau 500 biji? Kamu
kasih saya kertas kosong sama filmnya, saya cetakin di tempat saya aja. Bos saya udah kasih izin kalau untuk buletin begini dikasih gratis cetaknya. Dia ngomong gitu. Terus cara bikin filmnya gimana? Oh, kamu cara bikin filmnya ke toko ini di jalan ini. Bilang mau bikin paper plate namanya. Saya melaksanakan apa yang dia suruh. Saya datang ke toko itu mau bikin paper plate gitu. Terus saya kasih paper plate-nya sama kertasnya ke dia yang kerja di percetakan tuh, anak remaja masjid. Terus sudah jadi buletinnya ke saya. Kok bisa berwarna gini ya? Wah, ini kalau bisa jadi buletin berarti bisa jadi kop surat. Ini kalau bisa jadi buletin berarti bisa jadi undangan. Wah, ini kayaknya bisa dimonetize nih. Saudara-saudara saya kan bisnis semua. Kayak butuh kop surat, kayaknya butuh nota. Wah, ini bikin bisnis aja percetakan. Dari situ awal mulanya percetakan muncul. Masya Allah ya. Bayangin ya teman-teman, kalau kita dulu awalnya mencoba sesuatu, jatuhnya kalau mikirnya cuma untung rugi, pasti udah berhenti di awal tuh. Iya dong, fotokopi, ngeluarin duit, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Gitu kan? Secara ekonomi. Kalau ya? kalau mikir ekonomi tok nih, ya, gitu betul. ya. Nggak taunya diganti sama Allah dengan cara yang berbeda nih. Kan? Yes, betul. Kasih bisnis lah. Nah, dikasih bisnis sama Allah malah jadi pencarian di situ. Jadi ibaratnya hitung-hitung Jumat-Jumat sebelumnya itu kopinya itu yang beli Allah. Masya Allah. Kemudian dibayarnya dengan cara ya kan yang ngasih inspirasi percetakan ada. Betul. Itu kan semua pasti nggak ya kader lah ya. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Terus. Nah, terus bikinlah percetakan dulu SMA. Waktu SMA saya nggak boleh bisnis sama bapak saya. Suruh nyelesain dulu. Seluruh SMA saya bikin percetakan. Lulus SMA 2001. Kuliah juga kan? Awalnya saya nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah. Waktu udah sibuk bisnis. Sibukan bisnis ya udah nyaman. Tapi sama orang tua tetap suruh kuliah. Akhirnya ya udahlah, saya nurut sama orang tua. Saya daftar di sebuah universitas. Jurusan yang saya pilih pokoknya yang paling atas saya centang. Nggak tahu tuh jurusan apa, fakultas apa nggak tahu. Pokoknya saya centang paling atas. Paling atas. Nah. Udah. Jurusannya waktu itu namanya sistem informasi. Saya baru tahu ternyata sistem informasi itu pemrograman. Baru tahu setelah kuliah. Setelah kuliah. Oh, bikin program toh. Gitu. Nah, waktu kuliah saya sampai semester 2 aja. Kenapa saya sampai semester 2? Titik poinnya begini, di waktu kuliah ya, kan bikin program tuh. Yang tahun 2001 itu zaman komputer udah pakai namanya Windows secara operating system. Itu di kuliah diajarin under DOS. DOS itu generasi sebelum Windows. Untuk pemrograman itu jadul banget. Saya bilang sama dosennya, saya itu kuliah biar hidup saya makin gampang. Ini kenapa saya harus mempelajari bahasa pemrograman zaman batu gitu. Berarti ini saya kuliah cari ilmu untuk mempersusah hidup saya gitu. Mundur dong. Mundur saya gitu. Dan dosen ngomong apa jadi? Terus ya tapi ini kan kurikulum nggak bisa dirubah secara cepat. Mau nggak mau harus ngikutin ini. Yaudah deh, saya nggak usah ikut ujian lah. Saya dapat nilai jelek nggak apa-apa. Toh nanti juga nggak saya pakai kok ini kok. Akhirnya saya nggak ikut ujian. Ataupun saya kerjain asal-asalan. Dapat nilai pokoknya jelek lah. Ditanyain sama orang tua, IP berapa? Zaman dulu belum bisa ada online. IP masih dilihat pakai komputer di kampus. 3, 2, gitu. Suatu ketika surat sakti melayang ke rumah. Surat sakti dari kampus yang terima orang tua saya, dibuka IP-nya 0, sekian. Ketahuan juga itu. Di sidang lah, dilakukan. Nggak, sidang kuliah apa sidang orang tua? Sidang istimewa. Ya. Sidang istimewa, saya dipanggil sama orang tua saya. Ini IP 0, maunya gimana? Mau kuliah atau mau bisnis? Udah, sekarang pilihan terserah kamu. Itu panggilan papa saya. Terserah kamu tuh, habis sholat tuh papa saya tuh. Ini habis sholat, posisi saya pikir papa saya tuh agak jengkel sama saya lah. Ini kalau papa saya udah posisi kayak gini, nanti keluar kata-kata yang kata-kata yang bisa menyimpang. Saya pikir udahlah, saya mau ngikut lah pokoknya ini. Saya kuliah, kalau mintanya papa saya kuliah, saya bakal kuliah dan saya tutup bisnis saya. Waktu saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata papa saya nawarin, kamu kuliah atau bisnis? Apapun pilihanmu, papa ridho sama pilihanmu. Ngomong gitu tahu, itu di luar dugaan saya. Tapi kalau kamu pilih bisnis,
mulai besok kamu nggak dapat uang jajan lagi. Oh. Ya, Bismillah, pilih bisnis Pak. Loh, Ya. itu usia berapa tuh berarti? Tahun 2000 baru tingkat 2 ya, 2002 berarti ya. 2002 berarti saya tahun 83 lahir 19 tahun. Ya, udah yakin mau ini bisnis berarti Bisnis. ya? Ya, kuliah tingkat 2-an gitu ya. Nah, semenjak saya diperbolehkan nggak kuliah itu kayak hidup saya bebas banget tuh. Merdeka hidup saya. itu buat hidup saya itu kayak orang yang punya utang, tahu-tahu bebas utang, kayak itu rasanya. Bisa nggak kuliah. Tapi Masya Allahnya saya pernah diundang sama kuliah tempat universitas yang tempat saya kuliah untuk jadi pembicara. Ya Allah. Tapi ini bilangin gini sama wakil rektornya. Tapi jangan bilang kalau pernah drop out dari sini, nanti mahasiswa pada drop out semua. Ayo, nama kampusnya apa coba? Kita ngomong di sini ketawa juga. Aduh. Jadi dari tingkat 2 nggak nerusin karena alasannya memang lebih intens bisnis. Betul. Gitu. Katanya bisnisnya beda sama bisnis orang tua. Iya, bapak kan fotokopi sama alat tulis. Bapak? Bapak saya alat tulis sama fotokopi. Saya percetakan. Kan udah beda jauh tuh. Bukannya fotokopi dekat sama itu? Enggak, beda jauh. Beda jauh ya? Beda jauh, sama-sama kertas bahan bakunya. Benar. Tapi secara industri beda banget. Secara mesin beda, secara kompetensi beda, customernya juga pasti beda. Gitu ceritanya. Ya. Nah, kemudian ketika usaha pertama itu percetakan, ketika dia ada itu langsung berhasil apa kejedot-jedot dulu tuh? Oh, kejedot-jedot dulu lah. Itu bukan cuma kejedot, itu belesep. Itu bahasa Jawa belesep sampai ke bawah itu kepala itu. Bukan cuma kejedot itu. Gimana ceritanya? Ya, tahun 2001 bisnis ya, percetakan. Waktu itu kan saya nggak punya pengalaman, satu. Nggak punya mentor. Mau belajar bisnis dari mana? 2001 nggak ada internet. Iya. Kalau Bang Ari nemuin saya di Instagram, dulu nggak ada Instagram. Iya, nggak ada Instagram, nggak ada sosmed. Nggak ada sosmed, nggak ada YouTube, nggak ada Facebook. Mau belajar dari mentor, siapa mentor yang kita kenal? Kalau kita mau belajar dari orang yang sudah expert, dari mana kita mengenal bahwa seseorang itu adalah expert, bahwa seseorang itu adalah seorang pengusaha yang udah jadi? Karena kita nggak pernah mengenal siapa pemilik dari sebuah brand tertentu di zaman itu. Nggak bisa. Akhirnya ya kita bisnis dengan cara apa yang saya tahu gitu. Sebatas yang saya tahu. Jadi ibaratnya belajar sambil jalan gitu. Iya, betul. Belajar sambil jalan. Dengan pengalaman itu. Dengan pengalaman yang kita punya yang sangat minim sekali pada waktu itu pastinya. Nah, kemudian waktu itu kan saya berpikir sederhana. Oh, kalau semakin banyak produk yang saya jual, customer semakin suka. Karena sekali datang langsung beli semua. Iya, gitu. Orang mau beli apa aja ada gitu kan. Waktu itu saya berpikir gitu. Saya jual kop surat, amplop, kemudian kartu nama, nota, spanduk, papan nama, kaos, kresek, undangan, apapun lah. Maunya one stop gitu. Ya, one stop solution, one stop printing. Tapi pandangan kayak gitu masih banyak, Mas. Oh, sangat. Sekarang pun masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Nah, itu gimana? Ketika jalan itu? Saya balik ke cerita saya dulu ya. Nanti kita relate-kan dengan apa yang teman-teman lakukan sekarang lah ya. Nah, kemudian pada saat yang saya lakukan one stop printing, saya pengen menjadi segala-galanya. Saya pengen menyelesaikan masalah semua orang. Pada waktu itu ternyata customer saya dikit sekali. Nyatanya saya rugi kok. Nggak bisa untuk bayar karyawan. Bayar karyawan selalu tombok. Ternyata ketika saya berusaha menjual segala-galanya, customer nggak ada yang sedikit yang percaya sama saya. Padahal saya iklan di radio, saya iklan di koran, saya pasang spanduk di jalan. Artinya biaya marketing tetap keluar. Tapi pesan yang saya sampaikan pada waktu itu ya, saya berusaha menjual semua yang saya bisa di spanduk itu. Di kemudian hari saya tahu bahwa ternyata itulah kesalahan saya. Di kemudian hari tapi saya tahunya setelah bisnis itu tutup tahun 2003. Penempatan lokasi spanduknya juga pengaruh apa enggak? Oh, itu pengaruh. Tapi itu tidak dalam konteks kejatuhan saya, kesalahan saya itu bukan penempatan posisinya. Tapi kesalahan itu ternyata setelah di kemudian hari saya tahu ternyata adalah pesan apa yang saya sampaikan itu ternyata nggak relevan. Itu poinnya di situ. Oh,
Menarik nih. Jadi ibaratnya justru kesalahannya justru pada saat memarketingkannya itu salah. Betul. Pada saat cara saya mengkomunikasikan siapa sayanya. Apa sih bisnis saya sebenarnya? Kenapa malah salah, Mas? Kebanyakan orang menyangka bahwa dengan banyak capability gitu, udah masalah saya solve. Jadi ibaratnya gini, klien datang itu kan karena menyelesaikan masalah, ya kan? Orang ini menyelesaikan banyak masalah saya, pikirnya begitu kan di awal tuh. Tapi itu justru menurut Mas Dodi adalah awal kesalahan. Yes, kalau kita mau menyelesaikan masalah semua orang ya. Iya. Masalah semua orang ya. Contohnya gini, analogi kita berpikir gini, semakin banyak produk yang kita jual, customer semakin happy. Itu kan analogi logika kita. Tapi saya mencoba gini. Bang Ari pernah beli McD drive-thru nggak? Pernah ya? Harganya sama nggak sama yang di dine-in? Nggak merhatiin saya itu harganya. Sama nggak kira-kira? Sama nggak? Sama ya? Sama. Padahal drive-thru itu mengurangi fiturnya McD atau menambah fiturnya McD. Contohnya gini, ketika kita dine-in, kita dapat 10 fitur tuh. Dari tempat duduknya, layanan senyumnya, mbaknya, begitu kan? Kita dapat 10 fitur, anggap aja begitu. Pada saat kita drive-thru, kita mungkin cuma dapat 2. Ya, cuma ini aja kan? Loket ini. Iya, betul kan, kita nggak menu itulah. Kita nggak menikmati AC-nya, kita nggak menikmati senyuman mbaknya gitu kan. Artinya fiturnya minim kan? Iya, karena emang buru-buru kan. Tapi kenapa pada saat buru-buru drive-thru lebih valuable ketimbang masuk ke dalam? Waktu. Fiturnya lebih sedikit. Kenapa customer tidak merasa rugi? Fiturnya lebih sedikit, harga yang dikeluarkan sama. Oh, baru kepikiran. Padahal bayarnya sama. Bayarnya sama, tapi pelayanannya lebih sedikit padahal. Tapi nggak merasa rugi. Padahal nggak merasa rugi. Ya bukan mungkin karena biasanya drive itu karena waktu kan. Oke, artinya tidak semua orang membutuhkan 10 fitur ini kan? Iya. Ketika kita mengatakan bahwa ketika kita bisa punya 10 fitur, itu pasti valuable. Untuk siapa valuable-nya? Untuk orang terburu-buru, itu nggak valuable. Oh, I see. Bentar. Oke, gitu ya, kebayang ya? Jadi kadang-kadang pola yang kita pikir caranya begini, katanya belum tentu itu. Iya. Pemikiran awal saya waktu pertama kali buka bisnis adalah ketika saya bisa kasih fitur lebih banyak, saya bisa kasih nilai tambah lebih banyak buat customer. Logika saya itu customer pasti happy. Iya. Tapi ternyata setelah saya jalanin, itu bisnis tahun 2003 tutup, saya belajarlah dari buku Positioning Battle for Your Mind, karangan Jack Truth. Itu buku yang mengubah cara berpikir saya tentang bisnis, marketing, dan branding. Nah, disitulah saya mendapat ternyata kesalahan saya tahun 2001 sampai 2003 adalah saya berusaha memuaskan masalah semua orang. Iya. Salah ternyata teman-teman, dia mikir kayak gitu, salah. Dan justru kebanyakan yang begitu sekarang mikir. Iya, kebanyakan begitu. Akhirnya setelah begitu, jadi gimana nge-pushnya? Nah, akhirnya tahun 2003 kan tutup tuh bisnis. 2003 tutup bisnis, kemudian saya ikut papa saya. Fotokopi? Papa saya punya properti juga. Oh, oke. Saya ikut developer papa saya tahun 2003. Kemudian di saat itu juga saya baca buku tentang positioning itu. Oh, ternyata ini kesalahan saya. Waktu bisnis, berusaha memuaskan semua customer. Kemudian kesalahan saya lagi adalah saya tidak memasukkan pesan yang spesifik. Saya ingin menyelesaikan masalahnya siapa sih gitu. Itu poin-poin intinya. Kemudian tahun 2005 saya haji sama orang tua saya. 2005 saya haji sama orang tua saya. Kemudian itu kan di Mina tuh. Mina kan banyak, kalau boleh dibilang kita waktu itu di Indonesia, karena saya ikut papa saya kan rutinitas padat kan ya. Waktu di Mina kan hampir gak ada rutinitas apapun. Iya. Waktu itu maktabnya depan Jamarot, tapi kita yang agak di atas di lantai 2. Mas, sebelum nyambung ke ini kan ngomongin di Mina ya, naik haji sama orang tua. Sempat gak
bapaknya Mas Dodi ngomong, udah nggak kuliah, bisnisnya tutup, anak gimana? Kuliah, milih bisnis juga tutup. Tahu gitu kuliah kemarin. Ada nggak? Alhamdulillahnya, kata-kata itu nggak pernah keluar ke saya. Nggak keluar? Nggak keluar. Masya Allah. Emang nggak keluar. Di desain nggak juga keluar. usaha ya? Nggak keluar. Tapi saya tahu orang tua saya pasti berpikir gitu. Tapi saya tahu pasti papa saya mikirnya gitu. Tapi alhamdulillahnya papa saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan orang tua saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Tahu alasannya kenapa? Nggak tahu alasannya kenapa. Nggak tahu alasannya kenapa. Dan itu yang menurut saya satu hal yang buat saya wow banget gitu ya. Mahal itu ya? Itu mahal gitu. Itu kalau mungkin kalau orang tua saya pada saat itu ngatain, itu mental saya bisa down banget itu. Iya. Bisa cacat. Ya pasti udah jatuh. Itu lagi bener. Kan? Nah itu proses di Tanah Suci apa nih? Nah, taruh di Mina ya. Itu bisnisnya kan tutup tuh. Saya ikut papa saya di percetakan. Pada waktu itu saya sebenarnya udah nggak nyaman di di properti. Saya nggak nyaman di properti. Karena saya merasa saya punya ide-ide nggak bisa diakomodir. Ya anak muda lah ya. Iya. merasa bisa gitu. Iya. Tapi ternyata waktu itu kalaupun misalnya saya dikasih kesempatan ya belum tentu bisa juga gitu. Tapi kan ego ya, ego anak muda. Nah, waktu di Tanah Suci itu, waktu di Mina, saya ngelihat banyak orang itu yang haji pakai ID card. ID card tuh. Saya mikir gini, ini kalau saya bikin percetakan spesialis ID card gitu. Saya kayaknya terima order sekali aja untuk jamaah haji se-Semarang aja. Kayaknya saya nggak usah buka bisnis 11 bulan deh. Saya buka untuk haji aja, kayak udah bisa hidup deh untuk setahun. Saya mikir gitu. Memang ininya udah bisnis banget sih Mas. Lihat sesuatu nih kayak ini bisnis sih kayaknya nih gitu. Terus akhirnya gimana? Emang itu dari ide? Belum. Itu cuma kepikiran doang. Selintasan gitu ya. Pulang dari haji, Masya Allah ya, Allah yang mudahkan, Allah yang ngasih, menghantarkan perjalanan saya. Saya baca iklan di koran, dijual bahan ID card. Dijual bahan ID card. Itu waktu di Semarang ya tapi ya. Dijual bahan ID card. Saya telepon tuh. Ini bahan ID card cara ngebikinnya gimana? Pakai printer biasa bisa. Printer biasa yang gimana yang bisa untuk bikin? Ya, saya punya printer Canon tuh di rumah yang disuntik bisa. Bisa. Yang bener? Iya bener bisa. Masnya kesini aja saya praktekin. Kesanalah saya pulang dari kantor tuh developer. Saya ke tempat percetakannya itu yang jual bahan ID card. Bisa beneran pakai printer biasa. Saya coba sih bikin sampel 1 sampai rumah tuh. Sampel 1, tante saya punya travel umroh. Tante, Dodi bisa bikin ini. Berapa harganya? Saya hitung. Mulai besok umroh tak pesenin ke kamu aja. Itu dapat. Pekerjaan ID card seperti yang saya bayangkan waktu di Mina. Naik haji aja punya ide bisnis, jadi ada bisnis. Masya Allah, Masya Allah. Berapa order pertama? Nggak banyak sih, nggak banyak. Ya. Maksudnya berapa ID card? 50. Masih satu travel. Iya. Dan waktu itu kan saya masih freelance. Papa saya masih ke developer. Iya, benar. Masih ke developer. Terus kemudian tapi kan tante saya itu berangkat seminggu sekali. Ya. Seminggu sekali? Ya, travelnya tante saya berangkat seminggu sekali. Ngumrohinnya. Laku banget. Nah, kemudian saya punya ide lagi. Untuk yang kalau misalnya kita lulus dari sekolah kan dapat buku kenangan atau apapun tuh. Saya punya ide, saya kasih tante saya. Tante, kalau travel umrohnya dikasih buku kenangan gini, bagus kayaknya tante. Oh iya bagus idenya. Berapa? Hitungin harganya. Hitungin. Ya udah mulai yang besok buatin buku kayak gini. Dibeli juga sama tante? Dibeli. Nah semenjak saat itu saya setiap minggu dapat order ID card sama buku kenangan umroh. Setiap minggu? Setiap minggu. Tahun 2014. 2014. Sampai sekarang. Masih. Oh, masih? Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Lah. Masih sampai sekarang. Unik banget itu ya. Nah, kemudian tahun 2014 umrohnya tante saya makin ramai.
Saya nggak bisa handle sendiri karena saya masih kerja sama bapak saya. Saya rekrut karyawan untuk freelance, bukan untuk freelance ya. Saya fokus di papa saya dan kemudian saya punya karyawan di rumah yang ngerjain itu orderan, terus jalan. Makin lama keduanya ya dari gaji dari papa ya. Kalau dari papa sih saya nggak ambil value secara gaji. Saya menebus kesalahan saya. Oh iya. Menebus kesalahan saya. Menebus kesalahan saya. Nah, ada satu titik tertentu saya merasa kayaknya saya udah harus keluar hidup properti lagi. Mau mundur dari properti dan saya mau fokus dengan percetakan lagi. Tapi saya nggak berani ngomong sama papa saya sampai papa saya yang ngizinin saya sendiri. Karena saya sampai nawarin. Karena saya mau menebus kesalahan saya masa lalu. Dulu ditawarin ya. Salah gitu. Gitu. Nah, kemudian suatu momen tertentu papa saya ngomong tapi lewat mama saya. Kalau ditawarin, udah mau berhenti dari properti, mau fokus ke percetakan juga boleh. Itu poinnya. Di situ apa alasannya? Tapi bagi saya waktu itu bukan masalah duitnya, masalah kepuasan itu yang terutama buat saya di awal. Saya bisa mengambil keputusan sendiri, saya bisa mengatur ritme kerja saya, itu yang buat saya lebih mahal nilainya. Nah, singkat cerita, tahun 2005 saya bikinlah percetakan. Derajat Celcius namanya. Tahun 2001-2003 namanya Tasnim Print. Nah, 2005 derajat Celcius. Akhirnya buka percetakan, derajat Celcius saya bilang, itu garasi nggak dipakai, boleh nggak dipakai? Oh ya, pakai aja. Akhirnya garasi kecil, ukuran 2x3, kecil sekali itu, kecil. Saya bikin percetakan. Kantor utama. Kantor utama percetakan, derajat Celcius, kecil. Resepsionis di situ. Pak, itunya nyetak juga di situ? Oh enggak, nyetaknya di dalam kamar saya. Oh. Nyetak masih di dalam kamar saya. Iya. Nah, apa yang berbeda di derajat Celcius? Yang alhamdulillah dalam waktu 2 tahun itu growth-nya luar biasa. Akhirnya semua garasi saya pakai. Saya gedein karena customer-nya makin banyak. Di saat customer saya tahun 2006 itu makin banyak setahun setelah saya buka. Di saat saya buka percetakan tidak di jalan protokol. Jadi orang itu kalau mau ke rumah saya, itu kan di garasi di rumah saya. Itu kalau orang mau ke rumah saya itu bukan sebuah traffic gitu. Bukan traffic yang gampang lewat lah orang. Orang nggak gampang lewat. Kalau memang nggak meniatkan diri ke situ, ya orang nggak bakal lewat situ. Dan di zaman itu tahun 2006 banyak customer saya yang datang dari luar memang ke derajat Celcius. Karena memang saya pasang iklannya gede-gedean. Gedein nggak? Saya pakai iklan. Iklan koran, kemudian iklan di tabloid, iklan spanduk di jalan-jalan itu saya sebar banyak. Nah, kemudian tahun 2006-2007 bisnis saya makin cabang saya 7 tanpa franchise. Saya memfranchise-kan baru tahun 2008. Tapi mayoritas masih punya saya. Nah, kemudian apa yang membedakan? Percetakan yang saya buka di tahun 2005 kenapa bisa sukses gitu ya? Dan kenapa yang tahun 2001 percetakan yang saya buka bisa gagal? Tahun 2005 saya tidak memuaskan semua customer. Saya tidak menyelesaikan masalah semua orang. Saya menyelesaikan masalah yang spesifik. Itu perbedaannya. Dengan 2003. Apa masalahnya tahun 2005 ya? Tahun 2005 saya buka percetakan, dasarnya kan awalnya dari ID card itu tadi. Itu satu poin. Kemudian saya melihat kayaknya kalau ID card doang, kayak pasarnya kurang gede. Saya harus jual ini, bagaimana cara saya mengkomunikasikan ke customer. Kemudian saya punya ide, gimana kalau saya bikin sebuah percetakan yang spesialis cetak warna tanpa minimal order. Maksudnya berarti bisa satuan? Bisa satuan, betul. Tahun berapa tuh? Tahun 2005. Jangan direlate-kan dengan tahun ini ya. Itu udah beda jauh zamannya. Itu mah Lux ya? Iya, tahun 2005 nggak ada yang bisa bikin gitu. Namanya mau cetak warna ya pasti satu rim. Satu rim itu 500 lembar ya. Kertas. Nah, tahun 2005 Semarang, sepanjang yang saya tahu, masih saya yang pertama cetak warna tanpa minimal order dengan harga yang sangat murah sekali. Belum ada yang depannya S itu? Mungkin ada, tapi teknologi pada zaman itu harga cukup mahal. Satu lembar 18.000. Saya masih ingat kompetitor saya. Satu lembar 18.000. Saya 2.000. Itu cara menyiasatinya pakai yang tadi itu?
Nah, kok bisa gimana? Nah, yang punyanya kompetitor saya yang 18.000, mereka pakai mesin yang memang difungsikan untuk produksi cetak warna. Sedangkan punya saya pakai mesin printer biasa. Yang saya simpan di dalam kamar, yang customer nggak tahu saya print pakai apa. Yang penting kan jadi warna gitu. Itu kalau customer saya tahu saya ngeprint pakai apa, mungkin di rumah dia nyetak. Di rumah dia nyetak di rumah. Kadang rahasia sebuah perusahaan itu sebenarnya bukan rahasia juga gitu ya. Cuma ditaruhnya di situ ya. Waduh. Itu kemudian jadi apa namanya produk unggulan saat itu. Jadi program unggulan. Kenapa? Karena banyak orang pengen cetak warna. Tapi solusi yang ada pada saat itu adalah harus cetak banyak. Saya bisa nyetak 1 lembar. Apa aja sih yang dicetak orang saat itu tuh pencetak warna? Oh, banyak. Cover buku Yasin. Iya. Ke buku Yasin kan paling pesen 10, 20 buku. Kalau yang kaya ya pesennya banyak. Tapi kan rata-rata pesen Yasin di kampung-kampung kan nggak banyak-banyak, paling 30. Mau pakai foto di covernya. Nggak bisa tuh pakai offset. Iya, benar. Di tempat saya bisa karena bisa cetak satuan. Kemudian undangan ulang tahun kan nggak mungkin cetak 500 biji. Iya. Yang mau pakai foto anaknya. Nah, paling buku tuh 100, 20. Udah sedikit bisa warna, ada foto lagi. Foto lagi. Iya. Di zaman itu. Udah keren banget. Tahun 2005, 2006. Nah, banyak yang nanya, Mas Dodi dapat ide gitu dari mana? Kok bisa dapat ide cetak warna tanpa minimal order? Banyak orang yang mengatakan itu ide jenius. Bagi saya enggak. Saya cuma copy paste aja. Copy paste dari mana? Copy paste dari statement-statementnya customer saya. Tahun 2001 sampai 2003. Waktu yang di lama ini? Yang di lama itu. Yang tutup itu. Kan saya sebagai CEO, Chief Everything Officer. Jadi CEO, saya mau semua. Pokoknya semua saya lakuin sendiri, termasuk jadi customer service. Waktu ngelayanin orang pesan, sering banyak customer saya ngomong, Mas, bisa nggak sih bikin kartu nama yang pakai foto? Cuma 100 lembar 1 box aja. Nggak bisa. Mas mau bikin brosur bisa nggak sih yang nanti sore jadi? Nggak bisa. Mas bisa nggak sih saya mau pesan brosur tapi jumlahnya cuma 10 lembar, 30 lembar? Nggak bisa. Disitulah saya mengatakan, oh ternyata banyak loh customer di luar sana yang butuh cetak warna tanpa minimal order. Itu saya berikan solusi tahun 2005. Kan sebenarnya idenya bukan datang dari saya gitu. Dari orang ya? Dari customer, dari masalah customer. Menarik ya. Jadi sebenarnya bisnis itu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah orang ya? Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Kenapa yang lain nggak punya pikiran ke sana ya? Ada pernah nggak, Mas? Kenapa yang lain yang punya mesin nggak kepikiran ke sana? Emang nggak bisa mesinnya itu? Mesinnya bisa lah. Mesinnya bisa. Mesinnya kompetitor pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi karena jadi begini, banyak pengusaha yang punya 2 cara berpikir ya. Cara berpikir pertama produk sentris. Saya bisa produksinya apa? Akhirnya, oke, saya bisa masak nasi goreng. Ya udah, akhirnya buka bisnis nasi goreng. Kalau saya suka nasi gorengnya pedes, ya udah saya jual yang pedes. Kalau saya suka nasi goreng yang kecap, saya akan jual yang kecap. Saya menganggap apa yang saya suka, semua orang di luar sana suka. Itu produk sentris tuh. Pengusaha yang kedua, cara pandangnya customer sentris. Mikir apa yang customer butuh, kalau nggak ada saya cariin supaya ada. Tapi mungkin nggak kalau yang customer sentris ada produk sentrisnya dia juga? Ya sangat mungkin, mungkin bukan pada begini. Jadi ketika kita menggunakan customer sentris, itu pun kita butuh produk. Tapi produknya kita cari belakangan. Perbedaannya di situ. Bukan produknya di awal. Oh ya sih. Analoginya gini deh, biar gampang deh. Bang Ari tahu gembok sama kunci nggak? Tahu. Gembok sama kunci tahu ya? Gembok kan nggak bisa dibuka pakai kunci sembarangan. Karena ada pasangannya. Kalau analoginya adalah gembok itu adalah customernya dan kunci adalah produknya. Oke. Berarti ini customer dan produk yang tepatlah baru bisa kebuka gemboknya. Clear ya sampai sini ya.
Skenario pertama, kalau produk sentris, berarti kan yang kita pegang kuncinya dulu. Kuncinya, baru nyari gemboknya. Baru nyari gemboknya kan? Nah. Itu skenario pertama. Bang Ari, saya kasih kunci, tolong cariin gembok yang bisa dibuka pakai kunci ini. Itu skenario pertama. Ya. Skenario kedua adalah, kita pegang gemboknya dulu, tolong bukain ini. Oke, itu skenario kedua. Lebih gampang mana buka gemboknya? Pertama atau kedua? Ya lebih gampang buka kalau udah ya tinggal nyari kuncinya kan? Lebih gampang nyari kuncinya toh. Pegang gemboknya dulu. Datang ke tukang kunci, tolong bikinin kuncinya. Tapi pada saat kita pegang kunci kan kita nggak bisa datang ke tukang gembok. Tolong bikin gembok ya. Iya benar. Jadi gembok itu kan produk. Kita cari produk itu, gembok itu adalah customer. Dan kunci adalah produknya. Yang mau dibuka pintu rezekinya nih cerita. Yang gembok itu ketika terkunci itu sama aja dompetnya customer masih kekunci. Gitu kan? Kalau yang kita pegang gemboknya dulu, artinya kan yang kita pegang customernya dulu. Produk kita cariin belakangan. Tapi kalau kita pegang produknya dulu, kan kita pegang kuncinya dulu. Kita harus ke sana kemari mencari customer yang cocok. Lebih sulit ya, karena memang nggak ada untuk membuat apa namanya bengkel untuk buat gembok. Nggak ada. Adanya memang buat kunci. Mungkin ada tapi mungkin jarang gitu. Iya. Kan? Yang itu paling gampang kurang kerjaan itu. Buka kunci. Bener juga. Ini analoginya menarik sih ya. Jadi belakangan memang banyak orang yang kayak bikin contoh ya. Ada teman kita bikin satu jenis apa namanya makanan yang dia suka banget. Makanannya dia pernah makan waktu dia traveling di sebuah negara, gitu kan. Ini orang belum pernah makan ini, gitu. Ini orang belum pernah makan ini nih, tapi enak banget. Di sini belum ada nih, gitu. Kan. Pas dia dagang di sini nggak laku, nggak laku. Itu mungkin itu kali contohnya. Pas dia bikin itu spesifik sih emang, gitu kan. Ya belum tentu orang lain suka sih emang, gitu kan. Oh iya menarik juga. Saya dalam ketika beliau ngomong dalam pikiran saya belum ada yang jual nih. Siapa tahu dari dia lah kemudian keluar tren itu kan. Gitu. Pikirannya begitu. Saya juga ikut pas dia jual kok sepi-sepi aja ya. Dia nggak ada yang beli, nggak ada yang paham gitu ya. Gila nih jualan bakso tuh laku gitu kan. Nah ya mungkin itu seperti itu. Dia punya kuncinya justru ya. Iya dia punya kuncinya. Dia ngerasa punya kuncinya. PR-nya cari gemboknya. Sehingga yang harus dia lakukan adalah dia berjalan dari satu gembok ke gembok lain, nyoba mana nih yang pas gitu kan. Kurang kerjaan lah gitu. Nah, kalau teman saya, dia misalnya gini, dia jual itu, ada yang beli ada sih, tapi beli cukup tahu. Makanya saya abis itu, oh ya udah gitu. Cukup tahu gitu, bukan yang beli terus gitu. Lah ini relate gak dengan itu? Seperti itu contohnya? Yes, kalau kadang saya pengen ngomong tapi saya nggak enak. Apa tuh? Masalah kue artis. Boleh aja ngomong, saya juga pernah nyoba maksudnya. Itu kadang saya khawatir baper gitu. Saya pernah nyoba juga dulu gitu ya. Dulu sempat ikut juga di situ, sempat juga ke bawah trennya itu. Sempat juga sih memang ada momen di mana naik gitu. Tapi kebelakangannya lebih ya kita pikir mungkin bukan core kita kan. Gitu kan kita pikir. Iya, itu menghibur hatinya begitu ya. Iya. Ya, Pak. Contohnya itu gimana? Kalau kue atas waktu workshop, saya pernah bawa kasus ini. Waktu itu antum salah datang ya, Bang Ari. Iya. Iya, untung nggak datang pas studi kasus itu. Nah. Gimana sih saya? Waktu itu saya tampilin tuh di slide. Ada 4 brand. Yang pertama Bandung Princess Cake, Semarang Wife Cake, dan yang ketiga Roti Mamania. Apa yang sama di antara 3 ini? Wow, itu kan peserta jawab, oh sama-sama roti, sama-sama punya artis. Saya tambahin, sama-sama pernah viral. Persamaan yang keempat adalah ini sama-sama udah tutup semua. Tutup semua tuh ya? Tutup semua. Tutup semua. Dan saya sempat ngitung. Jumlah kue artis yang ada di Indonesia itu ada berapa? Saya sempat ngitung. Plus minus ada 52. Yang saya bisa deteksi di Google. Dan yang masih eksis 6. Artinya 90% tutup loh. Iya. 90% tutup. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Artinya bisnis terkenal nggak jaminan bisnis itu sustain. Ya benar-benar. Ya. Viral membuat customer penasaran, calon customer penasaran. Tapi cuma value yang membuat orang jatuh cinta.
Ya. Banyak yang nggak viral atau bukan berawal dari yang terkenal, tapi sekarang masih eksis. Yes, masih eksis. Ya. Kembali lagi ke produknya ya. Iya, kembali lagi produk ini menyelesaikan masalah customer yang mana. Kembali ke situ. Value itu kan kecocokan antara gembok sama kunci tadi. Definisi value itu apa sih sebenarnya? Definisi value kalau buat saya analogi paling sederhana gini. Kalau ada 2 roti, ada 2 bakery A sama bakery B. Bakery A bahannya premium, kemudian packagingnya keren, pasti rasanya juga enak. Ya. Jual 50.000. Bakery yang B bahannya biasa, packagingnya biasa, jual 25.000. Mana yang punya value lebih tinggi, yang A atau yang B? Saya yakin banyak orang mengatakan yang A. Kenapa yang A lebih tinggi value-nya? Banyak orang yang mengatakan begitu. Oh ya, karena dia bahannya premium, packagingnya keren, rasanya enak, empuk dan lain-lain. Menganggap value itu adalah setiap yang fiturnya paling bagus, itu value-nya lebih tinggi. Itu salah persepsi. Salah dong. Contoh tadi terakhir McD. Oh iya. Fiturnya ke drive-thru kan lebih benar. lebih dikit. Tapi pola pikir itu memang sebenarnya sudah Masih ada, masih ada. Kuat. Ini roti A sama roti B ya. Kalau ada orang namanya Budi, UMR gajinya, dia orang yang cinta sama keluarga. Dia mau pulang bawain roti buat keluarga, pengen. Tapi lihat dompet, duitnya 30.000. Mana roti yang valuable buat si Budi? Yang A atau yang B? Yang B. Yang B. Karena harganya kan 30.000 kan? Harganya 30.000. 25.000. Dia punya 30.000, harganya 25. Yang B yang punya value buat si Budi. Kalau ada orang yang namanya Anton, dia pengusaha. Gajinya, bukan gajinya, pendapatannya kira-kira 100 juta. Buat dia, saya mau beliin keluarga saya roti, mau kasih oleh-oleh buat saya dari pulang dari kantor. Buat saya, keluarga saya nomor 1, buat saya kualitas harga nomor sekian. Untuk beli roti dia lihat dompetnya 500.000. Mana yang punya value buat si Anton? Yang A. Terus jadi mana yang punya value coba? Value tergantung dari siapa ya? Iya dong. Oh, man. Gitu kan? Angle berpikirnya ternyata begitu ya. Selama ini kita menganggap value itu, kalau ini ada produk, menganggap value itu melekat di produknya saja. Tanpa ada perbandingan dengan siapa customer-nya. Bener juga nih. Gitu kan ya? Teman-teman, banyak salah berpikir nih. Banyak pola-pola yang masih kita jalanin ya. Oh gitu ya. Kalau value adalah sesuatu yang lebih enak, sesuatu yang lebih mahal, packaging yang lebih keren, Indomie nggak laku. Itu 2000-an kok. Iya. Sekarang masih eksis. Oh itu bukan eksis lagi tuh. Itu mie terbesar di dunia itu. Indofood. Dengan harga segitu? Dengan harga segitu. Harga 3.000-an. Jadi sebenarnya value itu dilihat dari apanya? Oke, value dilihat dari apanya. Value itu subjektif. Menurut siapa customer-nya. Bagaimana kita ngedrag orang jadi memvaluekan produk kita nih? Nah, kita jadi kemana-mana nih kayaknya nih. Gara-gara obrolan tadi masalah kunci sama gembok. Gara-gara tadi sebelumnya tuh belum selesai tuh. Pencetakan gitu ya. Waduh, ini menarik jadi kemana nih ya? Dari pencetakan dulu deh, nanti kita ke situ lagi. Kita terusin aja kayaknya. Nanti kita balik percetakan lagi. Nah, kita balik sedikit ke value ya. Dari mana kita tahu value? Ya tentuin dulu. Kita mau ngelayanin si Anton atau ngelayanin si Budi. Karena cara memuaskan si Anton sama si Budi beda. Coba kalau kita punya, kalau andai kata nih ya, misalnya kita owner seperti bakery A. Kita selama ini makan rotinya enak-enak. Maka kita kan berpikir bahwa setiap orang harus makan roti itu yang premium bahannya. Begitu kan? Akhirnya HPP jadi tinggi dan akhirnya dia harus jual harga mahal. Ternyata yang beli si Budi. Nah, si Budi nawar dong. Kita mengedukasi si Budi. Ini roti saya itu bahannya premium loh. Roti yang lain tuh bahannya biasa. Ini roti saya premium, coba deh. Enak punya roti saya.
Si Budi kamu, iya saya tahu rotimu enak, saya tahu bahanmu tuh luar biasa, saya tahu packagingmu keren. Tapi dompetnya 30.000, boleh pakai pay letter gitu. Iya. Nah, terus kalau Anda, teman-teman nih, yang bakery-nya A, nemuin customer-nya si Budi. Terus kita jadi baper. Katanya semua customer nawar. Mau mintanya harga murah. Ownernya baper, dia datang ke workshop. Terus ngomong, kalau semua customer itu sama, mintanya kualitas bagus, harga tinggi. Kualitas bagus, harga murah. Padahal ini awal mula statement ini muncul karena dia kejualan ke tempat yang salah. Iya. Berarti harus dibidik siapa dulu? Iya, itu dulu. Ya? Oh. Karena si Anton sama si Budi tadi nggak bisa dipuaskan dengan cara yang sama. Meskipun sama-sama butuh roti. Sama-sama mau ngasih keluarganya roti. Ternyata memang nggak semudah itu ya membahasakan, ya, mengkomunikasikan produk kita. Awalnya kita berarti aiming targetnya harus jelas dulu. Yes, itu pertama. Itu pertama. Maka ada pertanyaan tuh, produk dulu atau brand dulu kan itu. Produksinya dulu banyakin gitu, atau kemudian di brandingin dulu baru diproduksi gitu. Kalau itu sesuai dengan kapasitas. Kapasitas yang bikin. Kalau memang dia udah punya pabrik gede, dia punya duit banyak, dia siap untuk nafas panjang, sambil jualan, sambil mendistribusikan, dia nggak dapat uang di depan, nggak apa-apa. Ya produksi dulu. Tapi kalau udah teman-teman yang masih pemula, yang modalnya masih mepet, ya sistem PO lah. Yang kedua, atau cari barang yang dibuat setelah orang pesen, gitu. Meminimalisir segala macam resiko. Kemudian dari situ kemudian kita proses belajar, kan dari situ mengenal customer kita. Kalau kita nggak punya biaya untuk ngeriset, ya udah kita mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang paling sederhana, ya mulai riset. Jadi kalau Mas Dudi sendiri risetnya itu dari curhat customer sebenarnya di awal itu. Ya, definisi riset itu kita jangan membayangkan nih riset seperti Nielsen gitu. Riset itu sebatas kita ngobrol, itu bagian dari riset. Jadi segala input itu ada. Yes, itu riset. Sampai sekarang masih memvaluasikan ya? Oh, sangat. Saya termasuk orang yang data driven. Kenapa di Instagram saya story itu hampir setiap bulan pasti ada riset. Saya kasih link. Kalau kalian mau e-book, isi link kuesioner ini ya. Itu saya demi dapetin riset, demi dapetin data gitu. Sebenarnya arah customer saya bulan ini dan bulan kemarin masih sama nggak sih? Problemnya masih sama nggak sih? Itu saya olahnya bisa kemana-mana, bisa jadi konten, bisa jadi layanan nantinya. Karena kita bikin produk ini kan untuk nyelesain masalah customer, bukan nyelesain masalah saya gitu. Jadi intinya bahwa kalau kita punya produk, kita harus selalu ta'aruf sama customer ya. Iya. Dan mereka selalu berubah-ubah. Yes. By second mungkin juga bahkan. Bisa jadi. Kalau saya bilang sama istri saya kan gitu, ta'aruf itu orang katanya belum nikah. Padahal kita deh kalau berumah tangga, tiap detik kita ta'aruf, bilang sama istri saya. Soalnya itu ada perubahan nih, istri aja ada perubahan, apalagi konsumen ya, benar juga. Yes, ya? betul. Iya, menarik juga. Contohnya Instagram kalau nggak salah. Saya gara-gara ngomong ini jadi kepikiran. Instagram dulu saya punya pola kalau bikin sesuatu, gambar gimana, caption gimana, sekarang udah nggak kepake. Udah nggak kepake. Sekarang Reels, betul. Yes. Dulu kayaknya kalau dari Facebook, wah tuh Instagram, sekarang TikTok. Jadi by minute itu berubah semua. Yes. Jadi makanya itu kalau punya data itu penting banget. Sangat penting sekali. Sangat banyak orang merenew data itu kan biasanya dengan satu rentang waktu tertentu per beberapa bulan gitu ya, atau per tahun gitu analitik dibaca. Kalau Mas Dudi per bulan? Per bulan untuk data-data yang sifatnya customer insight ya, problem-problem spesifik yang kecil-kecil yang terjadi di pasar, yang terjadi di customer saya, itu hampir setiap bulan saya melakukan. Kalau orang jualan, orang dagang misalnya, tuh. Kalau masih dihadapin langsung, kalau orang itu langsung ngadepin customer, itu kan semuanya riset itu. Kok produk saya gini ya, kok hasilnya begini ya, itu kan bagian dari customer feedback secara tidak langsung. Saya cari produk ini, saya punya masalah begini, ada nggak skincare yang bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kan sebenarnya customer problem semua gitu. Tapi kita nggak mengkompilasi itu. Tapi kalau bagaimana caranya bisa menurunin mata minus itu termasuk customer insight bukan? Semua orang jualan. Mata minus. Ada selalu di komen ya kan. Ya tentang kata kacamata minus ya. Ini mata minus ya. Ada yang menarik nih. Ada yang nge-DM saya.
Mas Dudi tuh ininya apa namanya? Bendahara ini banyak banget ya gitu. Dari kacamata minus ada lagi loh tuh. Apa tuh coba tuh? Cabang-cabang gitu ya. Yang mata minus ya. Ada nge-DM saya. Mas Dudi, saya kasih gratis di klinik saya matanya mau supaya bisa lepas kacamata gitu. Oh, saya malah nggak mau lepas kacamata. Saya bilang gitu. Loh, kenapa gitu Mas Dudi nggak mau lepas kacamata? Kalau saya lepas kacamata, hilang ganteng saya. Tapi itu serius. Saya bilang gitu sama orangnya. Saya bilang gini. Saya ingin mengatakan begini. Ini orang menganggap orang lepas dari kacamata itu sebuah value. Tapi nggak buat saya. Buat saya malah pengen pakai kacamata. Iya. Gitu kan? Ini ngomongin balik lagi ke value kan? Gitu kan? Ternyata tidak semua orang mau lepas kacamata. Dan dia menyamaratakan semua orang yang pakai kacamata pengen melepas kacamatanya. Kan begitu kan? Sebenarnya kalau di posisi kasus seperti ini, berarti dia menargetkan orang yang salah. Yes, betul loh. Atau cara komunikasi yang salah. Kalau secara one on one begini, cara komunikasi yang salah. Harusnya dia nanya dulu di awal, Mas Dudi minus berapa? Pengen lepas kacamata enggak? Gitu. Oh iya. Langsung selesai, langsung tutup ya. Waduh. Nah lanjut Mas, gimana tadi? Dari yang mana tadi? Tuh kita sampai bingung ya. Jadi setiap ini ada folder baru lagi kebuka dan menarik gitu kan, dia jadi mau cari tahu lagi gini. Ini menarik teman-teman. Kita dari hanya sebuah percetakan atau fotokopian ternyata ngebuka banyak sekali ilmu-ilmu di sana yang didapati secara pribadi. Kalau ngomongin analitik, dapat juga analitik dari cuma curhatan konsumen itu ada. Yes, betul. Kemudian nyetak satu kali cetak berwarna ternyata itu solusi bagi orang lain dan bisnis berkembang. Yes, alhamdulillah. Pada saat itu kemudian bisnis berkembang, kan nggak melulu itu aja kan bisnis. Iya. Sempat turun lagi atau nggak? Ada perubahan masa bisnis nggak? Ada perubahan di customer-nya. Di customer-nya? Ada di perubahan yang habis kita omong ini kejadian beneran Bang? Beneran. Kejadian di perubahan di customer-nya. Berapa lama? Tahun 2007, berarti 2 tahun setelah saya buka. 2 tahun? Iya, 2 tahun saya buka. Kembali lagi. Nah, kembali lagi ke analogi gembok sama kunci ya. Value adalah ketika gembok ketemu dengan kunci yang klop. Ya. Itu clear ya. Nah, tahun 2007, ini gembok berubah lubangnya. Udah dol gitu. Ini dibuka pakai kunci lama nggak bisa gitu. Ini kenapa nggak bisa dibuka pakai kunci lama ya? Alhamdulillahnya saya menyadari itu semenjak dini. Dini itu artinya sebelum terlalu berlarut. Kadang-kadang ada yang menyadari perubahan customer itu ketika customernya udah beloknya jauh kemana, baru dia menyadari, oh ternyata saya salah selama ini, saya belum ngikutin arah. Itu ada. Biasanya gejala-gejala yang terasa itu adalah penurunan omset dengan cara jualan yang sama. Kan kita nangkep gejalanya, tapi nggak tahu problemnya apa. Nah, pada saat kita rajin melakukan customer interview, kita mengetahui problem itu semenjak di awal sebelum ada gejala penurunan omset. Iya. Jadi polanya bisa mungkin udah mulai terdetek. Betul ya. Misalnya gini, kalau kita mau hujan, kayak anginnya kencang nih, kayaknya ada petir nih, sebentar lagi hujan, kita siap-siap dong. Kalau orang yang nggak mengamati tanda-tanda, itu kan sampai hujan terus dulu, rumah bocor baru siap-siap. Oh udah telat gitu. Bahkan, nih kalau misalnya ini ya, banyak orang Indonesia tuh misalnya sudah pernah sukses dengan pola ini, dia akan terus melakukan template seperti ini, bahkan bertahun-tahun. Yes. Ada yang pede dengan itu, saya udah pernah ngelakuin lama kayak gitu, jadi aja kok gitu kan misalnya. Padahal udah berubah. Ya. Pola udah berubah. Dan itu yang namanya comfort zone mungkin kali. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Soalnya saya menemukan juga ada di keluarga kita juga ada yang begitu. Misalnya bisnis udah ngerasa bisnis, tapi ketika ada perubahan di tempat lain di bisnis itu, nggak ikutan. Gitu. Iya. Jadi memang ya mungkin itu namanya comfort zone ya. Jadi ibaratnya saya rasa udah pernah sukses di sini. Cuma masalah lagi turun aja, grafik turun aja. Ya, Ternyata nggak naik-naik lagi. Ternyata nggak. Loh, orang udah kemana nggak taunya. Begitu. Tapi emang begitu ya. Berarti emang sekarang lebih dinamis ya. Sangat. Sebenarnya bukan sekarang. Dulu pun dinamis, tapi level rentang dinamisnya cukup lebih panjang daripada sekarang. Sekarang rentang dinamisnya sangat pendek sekali. Apa yang kita anggap hari ini baru,
ilmu baru kita temui, teori baru kita aplikasikan works hari ini, mungkin 3 hari 4 hari kemudian bisa jadi nggak lagi works gitu. Nah, gitu. apa yang menyebabkan kejadian di pekerjaan Mas Percetakan tadi ya, percetakan tadi. Nah, ternyata customer saya berubah. Sehingga solusi yang saya berikan nggak match lagi. Udah bukan barang baru lagi itu. Tren itu, nyetak satuan gitu. Udah nggak solutif lagi. Sudah nggak solutif Karena lagi. udah ada saing atau gimana? Nah, kenapa udah nggak solutif lagi? Karena kompetitor saya bukan sesama percetakan. Kompetitor saya sama printernya. Karena pada tahun 2007, era printer infus dijual murah-murah. Mulai 500.000, orang customer sudah bisa beli printer. Infus di rumahnya masing-masing. Itu padahal mesin produksi saya. Jadi setiap orang udah bisa ngeproduksi sendiri. Iya. 2 tahun ya itu. 2 tahun. 2 tahun cepet banget ya. 2 tahun. Kemudian apa jadi? Kemudian saya mikir lagi. Emergency exit apa tuh? Waktu itu saya mikir apakah saya harus bikin brand baru? Apa saya tutup bisnisnya? Tapi cabang saya udah 7, karyawan saya udah 50. Masa mau saya rumahin, masa saya mau bikin bisnis baru. Saya tahu membangun bisnis dari tahun 2005 sampai 2007 ke titik sekarang ini juga nggak gampang. Saya biaya iklan yang saya keluar tiap bulan ini juga puluhan juta pada waktu itu. Nggak mungkin ya saya tutup deh. Apa yang harus saya lakukan ya? Bukalah bukunya Jack Trout lagi. Positioning, Battle for Your Mind. Apa nih yang harus saya buka, cari-cari inspirasi. Saya sukses dari 2003 ke 2005. Sukses di 2005 ini karena saya masuk ke pasar yang lebih spesifik. Spesifik cetak tanpa minimal order. Kayaknya berarti saya harus lebih spesifik lagi deh. Tapi spesifiknya kemana? Itu yang harus saya cari. Ada beberapa pilihan. Oke, saya spesifik ke undangan nikah. Pertamanya, kalau undangan nikah kayaknya repeat ordernya jarang. Itu berarti kan undangan nikah cetak sekali kan? Kemungkinan repeat ordernya kan kecil. Iya. Nah, kayaknya nggak bagus lah bisnis kayak gini. Sempet nyoba tapi? Nggak. Itu kan dalam masa pemilihan. Oke. Kita mau shifting kemana waktu itu? Alternatif kedua, spesialis buku Yasin Tahlil. Apa mau? Berarti Mas Dodi saat bisnisnya itu, kapan orang meninggal lagi? Itu kalau saya berdoa, ya Allah, tambahkan omset buat saya. Itu kayaknya kalau ditranslate, ya Allah, tambahkan banyak orang meninggal gitu kan ya. Udah dari dia meninggal ya Allah kan nggak gitu. Gitu. Terus dijalani tuh? Enggak, itu kan masih alternatif kan. Yang ketiga, dan ini yang akhirnya saya pilih, spesialis kartu nama instan. Kartun, ya itulah mas, kartu nama instan. Kenapa? Repeat ordernya sering. Kemudian kenapa saya pilih kartu nama instan? Alasan yang lain adalah walaupun mereka punya printer itu di rumah, mereka nggak bakal bisa cetak sendiri. Alasannya? Siapa yang mau cetak kartu nama sendiri di rumahnya? Kan printnya ukuran A4. Siapa yang mau motong-motongin? Oh, ribet. Ribet kan? Itu dan kecil-kecil itu lagi template. Iya kan, harus jadiin template ukuran 1 lembar kan? Itu kayaknya customer walaupun punya komputer, walaupun punya printer, kayak nggak bakal ngeprint di rumah sendiri deh. Akhirnya saya masuk spesialis cetak kartu nama instan. Kendala ada lagi, ada 2010. 2010 kompetitor saya waktu itu beli mesin, alhamdulillah 2008 2009 saya beli mesin harga 135 juta. Mesin 135 juta ini kalau bikin kartu nama itu HPP-nya sekitar 11.000. Saya jual 35.000. Untung 24.000. Itu di atas 3 kali lah. 100%. Iya, ada 100%. Kemudian kompetitor saya beli mesin harganya 3 miliar di tahun itu. Yang kalau dia bikin kartu nama, HPP-nya kira-kira 4.000. Kemudian dia jual kartu nama iklan gede-gedean, pakai baliho, pakai spanduk lebih banyak daripada saya, pasang iklan di koran lebih gede daripada saya, dia jual kartu nama 10.000. Habislah saya. Mau gimana lagi coba? Kalau saya jual 10.000, saya rugi. Kalau saya kalau saya jual 35.000, customer pasti pilih yang 10.000 karena tempatnya dia lebih strategis, lebih gede tempatnya, modalnya lebih gede. Itu saya udah kalah lah.
Itu kira-kira kalau pada posisi itu saya pakai kapal kayu, dia pakai kapal perang gitu. Oh ya lebih ini lagi. Oh itu udah nggak ada apa-apa yang ngelawan dia. Senjatanya udah lebih mutakhir gitu ya? Yes, itu saya udah nggak bisa ngelawan dia di laut yang sama. Kemudian saya mikir lagi apa lagi nih, saya harus gimana lagi, masa saya spesifikin kartu nama gimana. Aduh. Waduh, itu pasti mumet itu ya? Oh sangat mumet. Terus gimana jadi itu? Nah, terus gimana? Nah, mau nggak mau harus beli yang 3 miliar juga? Intinya kan begitu. Pada waktu itu saya mikir gitu. Kayaknya saya harus beli mesin yang 3 miliar. Tapi duit dari mana? Beli 3M. Yang mesin yang 110 jutanya aja belum lunas. Oh, betul lagi. Itu masih nyicil. Saya mikir, ini kalau saya beli mesin yang 3M, saya samain sama kompetitor saya. Tahun depan saya yakin itu brand bikin mesin yang lebih mahal lagi. Iya. Dan kompetitor saya ditawarin duluan. Bener. Dan yang 3 miliar ini belum lunas. Duh. Itu kayak lingkaran setan itu. Ternyata tuh nggak gampang teman-teman ya. Ini kalau kita posisi ini nih mumet ini pasti. Ditambah pergerakannya cepet banget itu ya. Iya 2005, 2007, 2010. 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Ini cuma urusan cetak loh teman-teman, bukan apalagi yang lain gitu misalnya. Apalagi fashion. Fashion lebih cepat lagi pasti. Minggu ada baru. Nah, sebelum kita maju lagi nih Mas, kira-kira intinya apa? Coba saya ngeliat di sini agak uniknya nih. Kompetitor apa? Ada juga kali ya, maksudnya sisi di mana mereka punya cenayangan strategi musuh kayak gimana tuh perlu juga berarti ya. Soalnya buktinya harganya yang ditembak tuh harganya di bawah Mas semua tuh. Iya. Ya, dia bisa mendeteksi saya karena saya iklan gede-gedean. Memang dibutuhkan dalam satu bisnis itu untuk mengetahui kompetitor main ini. Sekian harganya. Kita tembaknya di sini. Itu dibutuhkan di urutan yang tepat gitu. Okay. Kita membutuhkan riset kompetitor tapi di urutan yang tepat. Kalau kita balik lagi ke tentang pembuatan penciptaan value tadi yang kita bahas tadi di awal tentang gembok dan kunci. Seringkali ketika teman-teman yang produk sentris, ketika ingin membuat produk, itu pertama kali yang diriset kompetitornya. Apa yang sudah ada di pasar, kan gitu kan? Iya. Padahal kita mau jualan produk buat siapa? Buat pasar juga. Buat customer atau buat kompetitor? Buat customer. Buat customer. Kenapa ngeriset kompetitor lebih sering dan lebih lama ketimbang ngeriset customer? Karena kompetitor udah punya. Jadi udah solusi itu udah ada. Oke. Kalau andai kata, anggap saja kita bisa membuat benar-benar berbeda daripada kompetitor. Apakah sudah pasti punya value? Iya. Gak gampang ternyata ya. Pantas saya bikin agensi emang begitu ya. Kita biasa orang di depan jadi, ternyata proses di belakang itu kayak begini ya. Aduh. Tuh ya, harus sabar teman-teman. Gak gampang untuk sampai ke sini nih, proses perjuangannya luar biasa tuh. Aduh. Kita balik lagi ke mesin 3 miliar. Gimana tuh? Nah, pada waktu tahun 2010 kejadian itu, alhamdulillah saya udah punya agensi. Ya. 5. Saya udah punya agensi dan pada saat itu saya sudah punya klien. Klien pertama saya. Dan klien pertama saya ini alhamdulillah Masya Allah klien dengan kontrak paling gede yang pernah saya terima pada waktu itu. Tahun 2010. 2010. Klien. Jadi pencetakan jalan, agensi mulai? Agensi mulai. Tapi belum banyak ordernya. Itu duit masih banyak dari percetakan. Ya. Tapi tahun 2010 itu dapat klien yang cukup gede, kakap lah. Suatu ketika, si klien ini ngomong gini. Dia kantor pusatnya di Cilacap. Mas Rudi komisaris ngajak meeting di Jakarta. Itu saya posisi di Semarang. Tahun 2010. Mau beli tiket di mana? Traveloka belum ada. Belum ada. Burung biru belum ada. Lingkaran kuning juga belum ada. Belum ada. Beli tiket apa dulu? Tiket pesawat. Tiket pesawat. Langsung ke bandara lah. Langsung bandara. Calo kan. Kalau kita beli tiket sendiri. Iya. Di sini nih kita bisa nge-print gitu. Kan gitu gayanya. Lihat sesuatu masalah, ini jangan-jangan ini. Memang di situ ketemunya. Loh, iya toh? Iya, ketemu solusinya di situ. Gimana? Waktu mau go show, itu tiketnya harganya mahal. Tapi kan saya beli. Ya. Kenapa saya beli? Karena saya butuh, mendesak. Saya beli. Kenapa saya mau beli tiket semahal ini ya? Karena saya butuh gitu. Ya, karena ngejar momen juga kan? Karena ngejar momen.
kayaknya waktu saya duduk jadi customer service, itu banyak customer yang sering ngomong gini, Mas Dodi, saya ada seminar nanti sore dokter nih. Ada sales yang, saya mau nanti sore mau ketemu klien saya, mau ketemu customer saya, cetakan kartu nama sore, jadi bisa nggak ya? Saya berani bayar lebih mahal. Loh, wah ini kayaknya ada orang yang mau bayar lebih mahal gitu. Kalau dia terdesak. Kondisi terdesak gitu kan. Iya. Kayak saya waktu go show. Akhirnya oke deh. Ini kayaknya kompetitor saya nggak bakal bisa ngikutin saya. Akhirnya saya bikin kartu nama spesialis 2 jam jadi. Jadi nggak ngejar lagi tuh ya, 2 jam. 2 jam, mudah. Punya kompetitor saya karena dia mesin gede. Mungkin nyicil juga tuh di bank, kayaknya. Iya. Dia kejar setoran kan, karena mesin gede nggak mungkin dia nyetak dikit kan. Dia harus harga jual murah supaya dapat pasar massal, pasar gede. Untuk pasar massal, otomatis ngantri itu pasti mutlak terjadi. Padahal 2010 online belum begitu banyak. Orang waktu itu masih bawanya flash disk untuk ngeprint, untuk cetak tuh. Untuk ngantri cetak itu 2 jam belum jadi itu kartu namanya. Untuk proses ngantrinya doang. Di tempat saya nggak usah ngantri 2 jam udah jadi. Tapi mahal, 70.000. Biaya waktu. Biaya waktu. Ya waktu 70.000. Works gitu. Works. Oh. Dengan mesin yang sama. Dengan mesin yang sama. Yang dirubah cuma kampanye. Cuma kampanye. Tapi apakah ada jumlah penurunan customer? Pasti ada. Pasti ada yang pergi dari 100 mungkin tinggal 30. Ya, karena... Tapi 30 bayarnya 70.000. Iya. Volumenya mungkin berkurang. Tapi value-nya lebih gede. Naik. Dan disitulah saya belajar, oh ternyata ketika saya jual kuantiti sedikit, itu satu, tim saya nggak repot-repot banget. Ternyata setelah dihitung profitnya, saya lebih profitable dengan omset kecil. Bukan omset, dengan kuantiti yang lebih dikit dan harga jual lebih mahal. Ada satu hal yang unik dari Mas Dodi menurut saya. Memang dari semua yang dapat ini hasil pengalaman hidup. Tapi mindsetnya yang ini. Yang mahal itu di mindset ya, Pak? Setiap ada masalah itu saya masalah nih. Wah ini jadi teman-teman. Kadang-kadang di balik sebuah masalah ini al-insyirah banget ya. Di mana ada masalah, padahal solusinya begitu dekat. Jadi ketika ada masalah, justru membuka solusi baru di tempat lain. Ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Ini saya malah lihatnya, andai kita memang, luar biasa ya. Kalau kita baca Quran itu sebenarnya, kalau kita lihat dari sebuah masalah di belakangnya ini sesuatu misteri terjadi benar-benar ternyata. Berapa lama berjalan tuh? Apa itu? Dengan campaign baru. Campaign baru, jadi gini, ternyata efeknya ya. Ternyata efeknya begini. Ketika saya menjanjikan 2 jam jadi dan garansi 200%, saya terlambat, saya kasih cashback 2 kali lipat dari harganya. Itu lebih menambah trust. Menambah trust. Benar-benar 2 jam jadi atau enggak? Ya, tapi di ketentuan cashbacknya adalah terlambat 5 menit cashback sekian, terlambat 15 menit cashback sekian. Tapi percetakan mana yang berani kasih cashback terlambat 5 menit? Satuannya 5 menitan bukan hari. Iya. Terlambat 30 hari saya kasih cashback 200%. Tapi nggak mungkin percetakan. Bukan nggak mungkin. Cetak 2 jam telatnya 30 hari lah, karena mungkin lah. Dia udah pindah ke tempat lain loh kan. Kemungkinannya kecil lah. Iya. Tapi kan janji itu kan powerful janjinya. Jadi untuk dijadiin sebuah campaign, sangat menarik. Tajam tuh. Tajam, kuat lah. Nah, pada saat itu ketika kita bisa memenuhi apa yang customer janjikan dengan on time, saya baru menyadari di kemudian hari efeknya adalah customer banyak yang mengandalkan percetakan saya di saat-saat terdesak. Dengan berapapun harga yang dibayar. Karena ngejar momennya. Karena ngejar momen. Waktu itu pernah ada sebuah kisah gini. Ini menarik nih, karena waktu itu pas saya jadi customer service-nya sendiri. Ada sebuah bank mau RUPS. Dia datang ke percetakan manapun, mau cetak annual book-nya, annual report-nya, enggak ada yang mau yang besok jadi. Datang ke tempat saya, Mas bisa nggak ini jadi besok pagi sebelum jam 8 pagi karena besok saya mau RUPS. Saya bayar 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat daripada daftar harga di sini saya mau. Ya udah saya kasih 5 kali lipat lah. Dia ngomong 5 kali lipat kok.
Akhirnya dia bayar 5 kali lipat dari harga press list. Asal besok jadi. Jadi justru menjual yang lebih mahal dari uang, yaitu waktu. Waktu, betul. Di saat waktu itu lebih berharga daripada uang jadi nggak ada nilainya. Gitu. Ada nggak yang lebih mahal dari waktu? Kalau ada dipikirin lagi nih Mas Dodi. Ada. Itu teman saya waktunya nggak berharga. Lebih berharga duitnya itu teman saya. Makanya waktunya dibuang-buang sama dia. Ada juga yang bayarin 5 kali lipat. Ada. Bahkan dia sendiri yang nyebut. Karena udah desperate harus. Yes, betul. Karena besok harus jadi. Solusi ya. Yes. Itu works berapa lama? Itu work sampai mungkin era sebelum mendekati pandemi. Oh, belum lama ini. Belum lama ini. Berjalan sampai Ya. Setelah pandemi itu percetakan udah habis. udah mulai digital. Wah, udah pandemi itu benar-benar mempercepat apa yang harusnya mati. Termasuk manusia. Lo udah ada penyakit komorbid kan? Ya kayak gitu bisnis yang harusnya mati semenjak awal tapi nggak mati-mati. Itu pandemi benar-benar mempercepat itu. Iya. Yang udah ada penyakit dalam, pandemi emang udah nyelesain lah gitu kan. Oh, ya benar juga ya. Karena pandemi yang dibunuh itu bukan hanya manusia ya, kadang-kadang ya usaha juga gitu ya. Nah, ini menarik karena di era udah berubah digital kebanyakan kan, udah berubah. Dan itu juga apakah kemudian Mas Dodi nggak di printing lagi? Apa tuh masih? Masih di printing masih ada. Jadi kalau di dalam sebuah strategi bisnis itu kan ada strategi growth itu kan ada 4 ya. Nanti kalau saya bawa ini agak berat. Intinya gini, ada strategi kalau kita mau growth itu, kalau misalnya kita mau tumbuh. Jangan semua ya, karena biar good class aja kalau yang berat tadi. Oke. Intinya gini, kalau kita mau tumbuh ada beberapa strategi. Salah satu strategi yang kita bisa pilih adalah decline. Decline kan turun tuh. Ya. Memang semenjak awal kita sudah tahu bahwa ini bisnis nggak punya masa depan, nggak punya potensi. Yaudah kita pakai strategi decline. Strategi decline pun macam-macam. Ada yang udah saya jual aja bisnisnya. Ya. Itu kan kita mau exit. Ada, ya udah tutup aja. Itu ada. Ada strategi yang ketiga yang disebut dengan harvest, panen. Tinggal digelundungin sak matinya. Kira-kira gitu. Udah nih sampai bola berhenti di mana? Pokoknya saya udah nggak nendang lagi. Itu namanya harvest. Dan di percetakan saya pakai harvest. Selama masih gelundung yang gelundung. Selama masih gelundung masih ada profit. Sedikit-dikit. Yang penting bisa beli pulsa, bisa beli tiket ke Jakarta, bisa ketemu Mas Ari, silaturahmi, ya udah dijalanin dulu. Tapi masih berjalan berarti kan? Masih. Kita udah nggak invest, nggak fokusin lagi. Kalau dulu kan semua serba detail nih, dipelajari segala macam. Kalau ini mungkin fokusnya udah berbeda. Iya, fokusnya sekarang berbeda. jadi kemana? Karena mungkin mengamati sebuah produk detail dari angle yang berbeda, apakah kemudian nge-twist jadi jadi agency? Ya kalau di agency kan dari 2010 saya udah buka dulu. Oh iya. Nah jadi agency, kalau saya sekarang fokusnya di agency. Saya pribadi hari ini fokusnya di agency di Neima namanya. Nah di Neima, kemudian tahun 2014 saya bikin bisnis namanya Hasbuna. Kalau Neima itu buat teman-teman UKM yang pengen brandnya ditangani secara holistik, secara komprehensif. Mulai dari risetnya, kita bantu temukan itu value positioningnya. Kemudian kita bikinin sampai visualnya. Itu Neima, komprehensif. Kalau Hasbuna itu cuma visual, tapi keren gitu aja. Kita analoginya gini, datang ke Neima itu seperti datang ke dokter spesialis. Ya. Kita mengatakan gejalanya apa, si dokter yang menganalisa. Ya. Ini penyakitnya apa. Tapi kalau ke Hasbuna, visual, itu kayak datang ke apotek. Udah tahu solusinya, pokoknya saya bikinin visual begini. Langsung aja. Saya diare nih, obat ini ya, gitu. Salah benar tanggung jawab yang milih, yang pesan gitu kira-kira. Itu di Hasbuna, visual. Kemudian setelah di Hasbuna jalan, alhamdulillah bagus. Sebagai spesialis visual, pas pandemi ada tahun 2020 ada kebutuhan pasar yang dimana banyak leads yang masuk, calon customer yang masuk, Mas bisa nggak cepat 4 jam jadi, besok saya mau presentasi, besok saya mau bikin akte notaris, bisa nggak ya bikin logo cuma
sehari atau 2 hari jadi gitu. Itu banyak tuh permintaan begitu, tapi kita nggak layani karena di Nema tuh nggak solutif untuk permasalahan seperti itu. Di Hasbuna pun nggak solutif. Di Hasbuna itu create-nya minimal 2 minggu gitu. Ini akhirnya ada peluang nih. Akhirnya kita bikinlah yang namanya Branding Express. Spesialis bikin logo 48 jam jadi. Kayak kartu nama tadi. Iya. Aduh, sebenarnya sama, cuma beda ladang, beda fieldnya aja nih. Iya. Oh, iya. Kalau analogi gampangnya gini deh, itu dapurnya sama, tapi di restoran depannya beda-beda gitu. Ada yang Chinese food, ada yang Indonesian food, ada yang Arabian food. Nah gitu. Tapi dapurnya sama. Kira-kira begitu. Wah, ini semua didapatkan dari pengalaman hidup. Yes, alhamdulillah, insyaallah. Ini hikmah dari semua ini jadi kan gini, kalau saya lihat ya, sepertinya Mas Dodi ini gurunya ini kehidupan menurut saya. Ketika ada satu kegagalan, berarti ini ada pelajaran baru, naik level lagi gitu ya. Banyak pengusaha yang menemukan kegagalan, udah ada yang mati, ada yang collab, ada yang kemudian mungkin nggak pede lagi atau langsung twist gitu ya. Memang nggak semua bisnis itu langsung nggak semua bisnis itu langsung berhasil, atau nggak semua bisnis itu akan jalan terus. Suatu saat kita akan berganti bisnis juga gitu kan. Betul. Nah, memang banyak sekali mindset orang ketika memulai bisnis itu pikirannya udah pasti sukses. Yang dibayangin ini sukses, saya punya begini, udah pagi awal begitu. Ya, ekspektasinya tinggi banget ya. Saya jualnya begini, semua ada, semua akan datang. Bayangan udah pasti laku aja gitu. Kita membayangkan diri kita tuh Raffi Ahmad aja gitu. Apa yang kita jual ada orang pasti ngeliat gitu. Tapi belum tentu. Bisa jadi si Raffi juga nggak semuanya begitu kan. Bisa jadi Raffi misalnya buka 10, satu yang sukses, satu aja yang dilihat orang gitu, yang 9-nya nggak dilihat. Bisa jadi. Nah, ada juga orang yang ketika menemukan satu kesuksesan, ini namanya rezeki orang. Ada kadang ketika dapat slope down ya, itu jadi trigger untuk naik. Banyak ya, misalnya Mas salah satunya nih, ketika jatuh menemukan hambatan malah cari solusi untuk keluar. Ada juga orang justru yang ketika ketemunya sukses, ketika dapat grafik turun, nggak terima bahwa karena pernah ada di sukses itu, gitu kan? Ada di keluarga kita ada tuh yang usaha, ada yang usaha pernikahan nih, jadi bisa pernikahan, udah pernah sukses di situ. Kemudian kan sekarang udah gayanya baru nih, bisa pernikahan. Saya udah pernah ngelakuin ini dan sukses, nggak mau berubah dengan pola itu. Dan di bisnis lain pasti banyak juga yang seperti itu, yang nggak mau keluar dari pola yang udah pernah diyakini itu berhasil, dan kemudian nggak mau coba yang baru gitu kadang-kadang. Nah, kalau sekarang, Mas Dodi apakah akan terus dengan pola yang sama selalu membaca terus apa yang baru lagi sekarang ini, apa yang baru? Suatu saat mungkin aja dong, suatu saat Mas Dodi akan keluar dari dunia agensi dan akan bisnis yang lain lagi, mungkin nggak? Oke, kalau pertanyaannya apakah kemungkinan saya keluar dari bisnis agensi? Jawabannya kemungkinan besar enggak. Kemungkinan besar ya. Kemungkinannya besar enggak. Kenapa gitu ya? Kenapa saya enggak? Kemungkinannya sangat kecil keluar dari bisnis agensi. Mungkin kalau saya invest di bisnis lain selain agensi itu sangat mungkin. Tapi kalau saya menangani bisnis di luar agensi, sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Pertama, sebenarnya dalam kamus saya nggak ada yang namanya kegagalan. Karena pasti setelah itu terjadinya ada sesuatu yang namanya pelajaran. Dan pelajaran itu yang kita dapatkan. Ketika saya bisnis tahun 2001, 2003 tutup, pelajaran pentingnya jadi bisnis saya tahun 2005. 2005, 2007 bisnis saya turun, saya ngubah positioning. Tahun 2010 saya rubah positioning lagi. Akhirnya alhamdulillah hari ini bisa membantu menemukan positioning ke banyak teman-teman UKM. Artinya itu semua pelajaran semua. Dan Allah sudah karuniakan itu. Jangan-jangan kita ini bisa jadi. Era di zaman sekarang, teman-teman kebanyakan overthinking. Overthinkingnya gini. Ini overthinking, generasi sekarang generasi overthinking sih, Bang. Overthinkingnya gini. Saya mau karena banyak ilmu dengar dari saya, dengar dari mentor A, mentor B, mentor C, kok kayaknya ilmu saya jadi kurang banget, dan kayaknya saya perlu belajar makin banyak lagi. Kayaknya saya mau lengkap dulu ilmunya, baru setelah itu action. Nggak ada teori kayak gitu. Lakukan saat ini apa yang dimulai dari yang kita bisa. Kalau kita di fase bawah, lakukan saat ini karena posisinya udah mendesak.
Solusi terbaik adalah solusi yang sudah kita punya saat ini. Nggak perlu cari ilmu-ilmu lain dulu. Kalau posisi kita dalam posisi emergency ya, kalau posisi emergency itu sudah posisi yang solusi terbaik adalah solusi yang tersedia. Sebagai penutup, kisahnya perang Khandaq itu keren banget buat saya. Waktu akan terjadi perang Khandaq, Rasulullah dikasih kabar sama Intel. Intelnya Jibril. Masih tahu. Nggak kaleng-kaleng juga tuh. Intelnya Jibril. Rasulullah, ya Rasul, ada pasukan 10.000 sebentar lagi mau datang nih. 6 hari perjalanan. Dikasih tahu tuh sama Intelnya. Kemudian kumpulin sahabat. Kita ada mau nyerang 10.000 pasukan koalisi. Kita punya pasukan berapa banyak? Ada 3.000 dihitung. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Kalah angka ya. Itu udah kalah jumlah duluan. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Pertama, dan ini yang mungkin jarang kita lakukan, brainstorming. Ada yang punya ide, pertama yang dilakukan itu. Setelah suruh menghitung, ada yang punya ide untuk melakukan ini, untuk melakukan strategi perang apa yang harus saya ambil. Harusnya Rasulullah kan bisa minta wahyu. Iya, buat nabi. Iya, gitu kan. Itu brainstorming. Ada yang punya ide. Salman Al-Farisi mengajukan ide. Ya Nabi, kalau di zaman saya di Persia, kalau kami menghadapi kita mau diserang dengan pasukan yang jumlahnya lebih besar, kita membuat parit. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan lagi, tapi ini saya nggak tahu loh ya, karena ini jumlahnya cukup gede, jaraknya, rasionya perbandingannya cukup gede, 1:3. Ya. Saya nggak tahu ini berhasil atau enggak. Kata Nabi, ini yang keren, ini pelajaran kedua. Kata Nabi, eksekusi sekarang, bikin parit. Solusi yang terbaik adalah solusi yang tersedia saat ini. Do it now gitu ya. Lakukan sekarang. Dalam posisi emergency ya. Kalau kita dalam posisi terdesak, kita dalam posisi yang sudah nggak tahu lagi harus ngapain. Besok masih dikejar tagihan, besok masih dikejar pinjol misalnya. Solusi yang terbaik adalah solusi yang tersedia saat ini. Nggak usah cari keluar sana, nggak bakal ketemu, nggak bakal ada. Siapa tuh justru ide tersebut ya bisa sampai sini kan lo juga yang ngirim ya. Yes. Insya Allah. Padahal ide perang Khandaq itu yang dikopi berapa benteng-benteng di Eropa akhirnya dibikinin sungai kan di depan. Iya. biar orang nggak bisa masuk. Padahal dari ide Salman Al-Farisi sesimpel itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi apapun yang ada effortnya kita lakukan. Yes. Sekarang tinggal salin sama jangan kebanyakan overthinking ya. Siapa tahu juga yang simpel itu malah solusi. Yes. Penutup kata mentor saya begini. Perubahan itu terjadi bukan karena kita mengetahui sebuah ilmu. Perubahan itu terjadi pada saat kita melakukan sesuatu. Masalahnya kita kebanyakan belajar tapi nggak ada yang action. Bener juga ya, nanti kebanyakan belajar, gua ngambil yang mana? dari sini begini gitu ya. Karena kan setiap itu pasti punya, ya setiap yang memberikan ilmu, yang dihadapi kasusnya beda-beda. Masya Allah, ini daging semua yang kita obrolin teman-teman nih. Secara pribadi saya merasa dapat rezeki ini untuk ngobrol sama Tuh di hari ini, luar biasa. Satu yang belum terjawab tadi, kenapa nggak mau ninggalin agensi itu? Karena apa? Karena sudah sedikit punya formula ibaratnya gitu ya. Untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Apa itu yang kemudian udah makanya di ranah ini kayaknya udah benar-benar yang kita pegang. Enggak, saya kembali ke kasusnya Abdurrahman bin Auf tadi. Saya sudah punya pengalaman di bidang jasa. Saya tidak mengatakan agensi, saya di bidang jasa. Saya di bisnis jasa yang dimana semua pengalaman hidup saya polanya ini saya mempolakan. Waktu umroh tahun 2018 di Masjid Nabawi saya merenungkan sebenarnya di kekuatan saya di mana. Dan ternyata saya mendapatkan sebuah pola. Saya berpikir, pola saya ternyata adalah dari semenjak saya bisnis awal selalu bisnis jasa semenjak SD. SD saya udah bisnis tuh, jualan bukan bisnis ya. SD saya udah jualannya pun jasa. Yang dimana saya nggak pernah bikin produk duluan. Saya baru bikin produknya setelah ada customer pesan. Itu kekuatan saya. Dan hari ini semuanya model percetakan. Saya nggak pernah stok. Customer datang, pesan baru kita buatin. Agensi sama polanya. Customer datang, baru kita bikinin. Jadi nggak ada stok yang mangkrak. Ya. Kalau saya bikin bisnis produk,
kuliner yang saya harus ngitung stok dan lain-lain, saya dari anak TK lagi. 40, saya usia 40 tahun, saya buang ilmunya, saya ngomong gitu sama orang, kayaknya nggak ada pengalaman, 40 tahun nggak kepake nih ilmu pengalaman kemarin. Iya. Kurang menghargai waktu yang udah dilewati. Betul. Waduh, teman-teman kayaknya kalau belum puas langsung aja add aja IG-nya Mas Dodi. Silakan Mas. Dodi Zulkifli _brand. Nah, itu dia. Dan juga YouTube. YouTube Dodi Zulkifli. Nah, jadi teman-teman, kalau saya sini ngobrol sini ya sekarang nih, kayaknya banyak yang belum kita omongin. Habis ngomong ini, ketemu saya mau saya kulik ke sana lagi, tapi ini belum selesai. Nah, pikir saya gitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sisi-sisi yang belum kita dalami, gitu ya. Dari beliau aja nih. Untuk tahu lebih lanjut, ya ikutan aja kelasnya teman-teman ya. Program dari kelas Mas Dodi itu biasanya selalu diinfokan di IG ya. Di IG ya gitu ya. Dulunya mungkin cuma jual cetakan gitu, tapi sekarang ikutan kelasnya, siap-siap loh ya. Ini rebutan gitu ya teman-teman semuanya. Ya apa yang kita obrol dengan Mas Dodi ini relate dengan apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu menjagamu, sedangkan harta kamu yang capek-capek harus jaga. Nah, ilmu ini bertambah jika diamalkan, sedangkan harta berkurang jika dibelanjakan. Ini kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya teman-teman yang lain gitu. Jika dirasa ada satu part yang ini benar-benar gue banget gitu ya, ungkapan dari Mas Dodi tadi, silakan di-cut kemudian dijadikan satu penyemangat, monggo saja. Semoga bermanfaat. Jadi yang kita harapkan dari teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi penimbang penghisapan kita nanti salah satu. Amin. Terima kasih Mas Dodi, ini luar biasa. Buat saya pribadi ini sebuah gizi lah. Banyak sekali insight yang akhirnya. Alhamdulillah. Juga buat teman-teman semuanya. Sebuah kehormatan buat saya diundang di Cerita Untung. Waduh, nyarinya juga susah waktunya deh. Kalau teman-teman nyari beliau ke Semarang, ini mau di Jakarta kita tangkap. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk segala kritik dan saran. Sampai ketemu lagi episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.